Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar ya. Tapi jangan lupa tinggalkan jejak subscribe-nya dulu ya. Insya Allah akan saya respon sesegera. Ya, sini ada servisan TV itu apa ya? Panasonic. TV Panasonic ya untuk seri 32D 305G. Jadi dulu pernah juga saya upload ya, buatkan konten untuk seri ini ya. Cuma dia kerusakannya berbeda, cara penanganannya juga berbeda ya. Cuma kali ini saya dapati kasus lagi yang baru yang susah ditangani. Jadi untuk yang Panasonic ya seri 32D 305G ini udah jarang bisa diperbaiki ya. Kalau dia gambarnya bergaris-garis ya. Kalau dia gambarnya bergaris-garis horizontal ya, itu biasanya agak susah diperbaiki, jarang berhasil ya belakangan ini ya. Karena sering saya dapati 1 tahun belakangan ini sih sudah rata-rata nggak bisa diperbaiki dengan cara memotong jalur. Nah, jadi ini kasusnya awalnya ini kemarin ya. Kata yang punya DP ini gambarnya bergaris-garis bergetar ya. Nah, jadi gambarnya itu naik-naik turun. Naik-naik turun gambarnya ya bergetar dan ada garis-garis horizontal di bagian tengah, atas, bawah juga. Nah, cuma tempo hari katanya ini sudah diperbaiki juga. Diperbaiki cuma belum berhasil gitu. Jadi dipulangkan ya, lalu dibawa lagi kemari. Memang sebelumnya setelah saya bongkar di sini sudah bekas potong jalur. Jadi kanan kiri sudah di cutting jalurnya ya. Jadi jalurnya kanan kiri ini udah dipotong. Awal mulanya mungkin nggak berhasil ya, di sini dipotong jalurnya lalu dipindah ke sebelah kiri. Nah, di sini juga sudah ada bekas potongan di sini. Jadi jalurnya dua-dua sudah dipotong kanan kiri, namun nggak berhasil juga. Nah, jadi kalau dia nggak mempan lagi potong jalur kanan kiri, artinya ya panelnya sudah tergolong parah ya. Biasanya kalau dia gambarnya bergetar-getar bergaris, biasanya dipotong jalurnya kanan atau kiri aja dia mau sembuh, tapi ini udah nggak mau sembuh. Nah, jadi harus dikombinasikan, jalurnya harus dipotong sebelah ya, lalu di jumper lagi di tegangan PGH F dan PGH Epen-nya. Jadi untuk Epen dan PGH ODD ini nggak saya jumper ke PGH dan PGL, dia nggak mau. Beberapa kali saya eksperimen ya, kalau PGH Epen-nya di jumper ke PGH dia gambarnya kasar, ada garis-garis buku ya. Jadi PGH ODD juga di jumper ke PGH dia malah ngeblank. Nah, jadi untuk jalurnya itu dia udah saya cutting semua, udah saya potong jalur habis. Untuk resistornya ini saya buang sebelah kiri. Dan jalur di sini itu semuanya saya potong kecuali untuk PGH
epennya. Nah, jadi ini semua ini udah saya potong jalur, hanya jalur PGH Epen. Ini saya sambung. Kalau ini saya buka, dia malah gambarnya ngeblank ya. Kalau PGH Epennya ini kalau saya cabut untuk PGH Epennya, maka gambarnya akan ngeblank. Jadi yang saya sambung hanya PGH Epen, yang lainnya ini saya potong habis semua ini. Semua ini saya potong kecuali Epen. Nah, lalu untuk Epennya ini ya, Epennya ini saya supply pakai tegangan 12 volt ini. Nah, kalau ini saya supply jumper ke tegangan PGH ya, dia gambarnya kasar seperti garis-garis buku ya. Kalau ini Epennya saya jumper ke PGL ya, dia ngeblank. Kalau dia ODD nya ini saya jumper ke PGH, dia ngeblank. Kalau saya jumper ke PGL nggak ada ngaruh sama sekali. Jadi PGH Epen ini kalau saya jumper ke PGH maka dia ngeblank. Jadi ini pre. Ya. Jadi Epen ini kosong, yang saya jumper ODD ke tegangan 12 volt. Ya. Cukup hanya satu ini aja. ODD ya, di sini titiknya nih. Ini kabel ini saya jumper ke tegangan 12 volt. Disuplai pakai tegangan 12 volt. Cari di mainboardnya di sini. Tegangan 12 volt dekat dioda. Pokoknya di area sini ya. Cari aja di mainboardnya ini tegangan 12 volt. Kalau saya jumper ke tegangan 15 volt masih kasar gambarnya, bergaris buku. Akhirnya cari ketemulah saya di 12 volt. Itu pun kemarin itu udah saya coba jumper ke 12 volt ya, tapi nggak langsung sembuh. Dia menunggu dulu sekitar 10 menit pertama baru dia normal ya. Setelah itu baru saya cabut lagi ulang seterusnya, dia sudah normal. Nah, jadi dia nggak bisa langsung sembuh. Mungkin dia menghancurkan shotnya dulu ya. Setelah saya jumper ke tegangan 12 volt, dia itu 10 menit pertama dia itu masih agak goyang-goyang sedikit ya. Tapi nggak begitu rutin, naik turunnya itu sesekali bergetar-getar layarnya gitu. Jadi saya biarkan 10 menit pertama itu gambarnya sudah normal. Jadi udah nggak lagi bergetar-getar ya. Setelah saya cabut juga beberapa jam, saya nyalakan lagi, sudah normal. Nah, jadi untuk kasus Toshiba ya, Panasonic ya, ataupun Toshiba ya, Toshiba seri 32L 1600 PJ ya. Itu pun belakangan ini jarang bisa diperbaiki kalau gambarnya bergaris-garis ya, bergaris-garis horizontal, bergetar, jarang-jarang bisa dipotong jalur. Jadi harus dimodif ekstra di area PGH Epen dan ODD-nya, dan PGHR dan PGHF juga kadang-kadang saya potong. Nah, jadi jalur yang masuk kemari PGH Epen dan PGH ODD itu kadang dia memang ada juga mintanya tegangan PGH 22. Disuplai pakai tegangan PGH 22 ya. Kadang-kadang ada juga dia mintanya tegangan 15 volt 22. Ataupun kadang di sini ada test point bacaan PGHR dan PGHF-nya ini biasanya saya potong di sini. Jadi nggak saya fungsikan lagi. Jadi jalur yang di sini saya potong dua-dua. Untuk PGHF dan PGHR-nya kadang-kadang harus dipotong dulu baru dia mau normal.
cukup dipotong aja ya, nggak perlu di jumper lagi. Nah, jadi biarkan PGHF dan PGHR nya ini nggak tersuplai tegangan, jadi dia kosong, 0 volt. Nah, jadi untuk kasus yang ini ya, biar saya buatkan skemanya. Kalau nanti teman-teman dapati kasus yang gambar bergetar ya, kalau nggak mempan dipotong jalur, ada beberapa opsi biar saya buatkan ya. Jadi simulasinya saya buat seperti ini aja ya, skemanya biar lebih gampang nanti teman-teman mencernanya ya. Ini tikon yang di sini, yang ada test point di sini keterangannya. Nah, ini ya, ada keterangannya kok. Lalu yang ini di LPDS titiknya di sini ya. Nah, jadi ini jalurnya biar saya tunjukkan ya. Ini jalur nomor 6 dari kiri ya, ini jalur 6 PGH Epen apa? PGH Epen ya. Ini jalur 7. Ini 8 ya. 9. Ngitungnya dari kiri. Pokoknya dari sini aja hitung teman-teman nih. 1 2 3 4 5 6 7. Ya, dari sini. Yang ada titik bulatan. Sini 1 2 3 4 5 6. Nah, dari sini ngitungnya nih. Bukan dari sini ya, tapi dari sini ngitungnya. Jadi urutan nomor 6 dan 7 untuk ODD dan epennya ini. Pendon ODD. Jadi kalau dia gambarnya bergetar ya seperti itu tadi, jalurnya di sini di cut. Ya. Habiskan semua. Kalau gambarnya double ya, bergetar, kadang mau dipotong jalur aja. Dan resistornya ini di sini dibuka. Di sini ada 6 resistor, dibuang ya, lalu dipotong jalurnya. Kalau nggak berhasil ya, di sini dipotong, sambung ulang ya, lalu dipotong sebelah sini. Nah, seperti biasa lah. Nah, cuma kalau dia udah potong kanan kiri nggak berhasil juga, artinya panelnya parah. Jadi nggak cukup hanya potong jalur, harus seperti ini. Nah, jadi ini opsinya yang saya lakukan di sini, saya potong semua. Untuk jalur Epen ini tetap saya sambung nih. Epennya tetap saya sambung, yang lain saya cut ya. Lalu ODD-nya ini saya jumper ke tegangan 12 volt. Nah, ya. Yang di sini PGH ODD. Jadi yang ODD di sini ini saya jumper menggunakan kawat ke mainboardnya, ke tegangan 12 volt di sana. Ada coil ya. Nah, lalu yang kedua, ini saya potong nih. Nah, kalau ini nggak dipotong juga nggak berhasil. Jadi ini saya potong di sini tadi ya. Ini wajib dipotong dulu nih. Jalur 6 dipotong, 7 dipotong, dan 9 ini saya potong nih. Nah, nih. Tuh. Jadi ini PGHR ini yang di sini nih saya potong. Untuk PGHF tetap tersambung. Kalau ini nggak saya potong, PGHR-nya ini gambarnya masih bergetar. Nah, makanya ini saya potong. Inilah dapat eksperimennya yang pas. Kalau yang lain-lain udah saya lakukan semuanya, potong sambung, potong sambung, potong sambung semuanya. Hasilnya nihil. Ini pengerjaannya juga udah 1 minggu.
Memang TV-nya juga, yang punya TV nggak buru-buru, katanya udah biarkan aja, kapan selesainya nanti saya ambil. Nah, jadi pengerjaannya ini saya nggak 1 minggu nonstop sih, cuma TV-nya sudah 5 hari di sini. Udah ada sekitar 2 kali saya pegang ya. Hari pertama datang TV-nya saya pegang sekitar 2 jam, nggak berhasil. Baru inilah hari kelima saya pegang ulang lagi. Ini udah ada sekitar 1 jam ya, baru dapat saya solusinya yang ini. Jadi solusi yang manapun sebenarnya banyak, cuma kadang-kadang dia memang mintanya beda-beda. Ada yang mintanya dia harus seperti ini dipotong, ada yang di sini aja yang dipotong, jadi macam-macam. Nah, tapi untuk kali ini tegangan ODD saya jumper ke tegangan 12 volt, lalu PGHR nya saya potong cut. Nah, biasanya kalau untuk kasus-kasus yang lainnya saya lakukan seperti ini, malah ngeblank gambarnya kalau dipotong PGHR ini, karena ini kan supply tegangan tinggi. Kalau ini biasanya dipotong, ini langsung ngeblank nih. Kalau ini nggak disuplai, salah satu ini pakai tegangan PGH. Cuma di sini aneh nih, PGHR nya ini kan tegangan 26 volt, ini udah saya cut. Nah, tapi gambarnya tetap masih muncul, tapi bergetar-getar ya, nenek turun. Lalu saya jumper lah ODD nya ini ke tegangan 12 volt. Disitulah ketemunya, dia gambarnya nggak goyang-goyang. Biasanya kalau ini di jumper ke tegangan PGH biasanya sudah normal, tapi saya jumper malah gambarnya kasar ya, berserabut-serabut gitu, jadi nggak bisa ditonton. Jadi akhirnya saya jumper ke tegangan 12 volt. Nah, sudah saya coba juga tegangan 5 volt ya, 8 volt, 7 volt, 15 volt, 20 volt. Saya pakai juga menggunakan step up kemarin ya, cuma belum ketemu tegangan 12 volt. Jadi ketemunya di ODD ke 12 volt, PGHR dipotong, PGHF ini jangan dipotong. Kalau ini dipotong, nah ini bergetar gambarnya. Nah, jadi seperti itu untuk kali ini kasusnya, cuma potong jalur ya, potong jalur sebelah kiri, lalu jalur PGHE pun disambung ulang, cukup. Yang disisakan hanya PGHE pun, jangan dipotong ya. Lalu resistornya dibuang, lalu PGHE nya di jumper ke tegangan 12 volt. Lalu di sini tadi yang dipotong nih ya, jalur 6, 7 dan 9. Nah, itu aja yang dipotong untuk kali ini. Biasanya kalau trik seperti ini saya lakukan malah gambarnya nggak muncul, tapi karena ini dia kasusnya beda mungkin ya, penyakit panelnya juga mungkin tingkat kerusakannya berbeda, jadi maunya seperti itu. Jadi ini saya hanya buatkan referensi ya, karena udah selesai saya kerjakan, karena juga saya perbaikannya saya selang-seling waktunya, jadi nggak bisa buat videonya live langsung. Cuma ini gambarnya sudah normal, tidak kasar, cuma dia meninggalkan garis di sudut paling atas. Garis harus horizontal di bagian paling atas sekali. Sekitar berapa ya? Sekitar 5 mili lah ya, 5 mili di atas paling layar atasnya ini ada garis halus horizontal mendatar paling atas. Cuma inilah maksimalnya, karena udah banyak trik saya lakukan tapi hasilnya tetap nihil. Cuma ini gambar nggak kasar ya, nggak berserat-serat buku.